Hai semuanya, selamat datang. Saya Rahma Ayu dari S1 Akuntansi kelas 6E. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang jarang banget dibahas secara fun, yaitu jurnal ilmiah akuntansi. Tapi tenang, ini bukan jurnal yang bikin ngantuk, karena topiknya itu super penting. Nah, yaitu adalah Determinants of Audit Quality During the COVID-19 Pandemic. Diterbitkan di JAAI tahun 2024. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng apa isi dari jurnal ini, kenapa penting, dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Kita rewind dulu ke masa pandemi COVID-19. Bayangkan jadi auditor, tapi gak bisa pergi langsung ke kantor klien. Semua serba daring, semua via Zoom dan email. Audit tetap harus dilakukan, tetapi dengan sistem remote audit. Nah, dalam kondisi inilah muncul pertanyaan, apakah kualitas audit tetap bisa terjaga? Nah, artikel ini membahas tentang itu. Peneliti ingin tahu faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas audit selama pandemi. Dan hasilnya menarik banget nih. Artikel ini pakai dua teori utama. Yang pertama ada agensi teori dan ekspektasi teori. Nah, untuk agensi teori itu menjelaskan konflik antara pemilik dan pengelola perusahaan. Nah, auditor itu hadir untuk menjembatani dan memastikan laporan keuangan itu benar-benar mewakili kondisi yang sebenarnya. Untuk teori yang kedua itu ada ekspektasi teori. Bicara soal motivasi. Auditor yang merasa kerjanya penting dan hasilnya dihargai itu akan bekerja lebih serius. Nah, hal ini menarik karena kualitas audit itu tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti psikologi dan motivasi si auditor itu sendiri. Peneliti dalam artikel ini menguji 5 variabel. Nah, dibagi menjadi 2 bagian. Untuk bagian yang pertama itu adalah negatif terhadap kualitas audit. Terdapat 3 variabel. Yang pertama ada audit risk, yang kedua ada time budget pressure, dan yang ketiga itu ada audit complexity. Nah, untuk bagian yang kedua itu positif terhadap kualitas audit. Terdapat 2 variabel. Yang pertama itu ada auditor motivation, dan yang kedua itu ada professional skepticism. Nah, kalian bisa pause dulu dan tebak variabel mana yang paling kuat. Nah, jawabannya nanti ya. Nah, metode penelitian dari artikel ini, jadi penelitian ini dilakukan di 12 kantor akuntan publik yang berada di Yogyakarta. Nah, metodenya itu adalah kuantitatif menggunakan questionnaire Likert kepada 55 auditor. Nah, data dianalisis dengan regresi linier berganda. Nah, yang saya suka dari metode ini adalah meskipun datanya itu terbatas secara geografis, tetapi tetap menggambarkan dinamika nyata auditor di masa-masa krisis seperti pandemi COVID-19. Oke, apa hasil dari penelitian ini? Let's break it down. Nah, yang pertama, auditor motivation dan skepticisme profesional itu punya efek positif terhadap audit quality. Dan audit risk, tekanan waktu, dan kompleksitas tugas itu punya efek yang negatif. Artinya apa? Auditor yang termotivasi dan kritis itu menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Tapi, kalau mereka kejar-kejaran dengan deadline, ditambah tugas yang rumit, itu kualitasnya juga bisa menurun. Nah, untuk contohnya nih ya, kalau auditor itu harus menyelesaikan audit laporan keuangan klien besar dalam waktu seminggu via Zoom. Nah, bisa dibayangkan tekanan mental dan fisiknya itu seperti apa. Nah, untuk pembahasan dari artikel ini, saya pribadi
merasa pandemi itu semacam stress test buat profesi auditor. Nah, dan artikel ini membuktikan bahwa kualitas audit itu sangat bergantung pada manusia, bukan hanya sekedar prosedur. Yang menarik, profesionalisme itu bukan cuma soal sertifikasi atau SOP belaka, tetapi juga soal sikap apakah auditor itu tetap skeptis, tetap teliti meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Nah, kesimpulannya itu sudah jelas. Yang pertama, audit risk dan tekanan waktu itu harus dikendalikan. Nah, yang kedua, auditor itu butuh motivasi internal dan lingkungan kerja yang suportif. Nah, yang ketiga, profesional skeptisisme harus jadi budaya kerja, bukan hanya sekedar teori. Nah, peneliti juga menyarankan agar studi lanjutan itu memakai metode wawancara supaya hasilnya itu lebih dalam lagi. Nah, opini pribadi saya terkait artikel ini, saya suka artikel ini karena topiknya ini sangat aktual. Kemudian juga menambah variabel yang jarang dibahas seperti motivasi dan skeptisisme. Kemudian juga menggunakan teori yang kuat seperti agensi teori dan ekspektasi teori. Tetapi penelitian ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu menurut saya sampelnya hanya di kawasan Yogyakarta saja. Kemudian juga kuesionernya terbatas dalam menggali emosi dan dinamika kerja auditor. Nah, bayangkan kalau peneliti mewawancarai auditor dari berbagai daerah, pasti ceritanya lebih kaya lagi. Jadi kesimpulan utama dari penelitian ini adalah 3 hal yang menurunkan kualitas audit adalah resiko, tekanan waktu, dan kompleksitas. Lalu, 2 hal yang perlu ditingkatkan itu adalah motivasi dan skeptisisme. Nah, audit itu bukan cuma sekedar angka, tetapi juga soal ketelitian, motivasi, dan integritas. Yuk kita rekap variabel yang diuji dalam jurnal ini. Nah, yang pertama itu variabel yang berdampak negatif terhadap kualitas audit. Yang pertama ada audit risk, yang kedua time budget pressure, dan yang ketiga audit complexity. Kemudian variabel yang berdampak positif. Yang pertama itu ada auditor motivation dan professional skepticism. Nah, dari sini kita bisa lihat tekanan dan kompleksitas membuat kualitas audit menurun. Tetapi motivasi dan sikap profesional bisa menjadi Terdapat opini pribadi tambahan dari saya. Kalau untuk saya pribadi, jurnal ini memberikan insight penting soal bagaimana krisis bisa jadi cermin buat profesi akuntan publik. Kita sering mikir kualitas audit itu soal SOP atau prosedur teknis saja. Tetapi ternyata hal yang seperti motivasi dan skeptisisme profesional itu juga punya dampak yang besar juga. Apalagi saat pandemi, di mana semua dilakukan dari rumah. Kondisi kayak gitu gak cuma menguji kemampuan teknis, tetapi juga karakter dan integritas seorang auditor. Jadi menurut saya, ini jurnal yang bukan cuma relevan secara akademik, tetapi juga penting secara praktik di dunia kerja. Ada fun fact juga, tahu nggak? Sebelum pandemi, audit daring atau remote audit itu sebenarnya masih diperdebatkan efektivitasnya. Tetapi sejak 2020, banyak kantor akuntan publik yang mulai beradaptasi dengan teknologi, dan akhirnya audit online itu menjadi solusi utama. Bahkan sekarang, banyak auditor tetap pakai metode hybrid, kombinasi tatap muka dan daring. Nah, dunia audit itu juga pasti ikut berubah. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Review artikel
yang saya review. See you on the next video. Jangan lupa terus kritis dan tetap rajin membaca jurnal ya. Dadah.